Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nafiatul Ilma ingin melaksanakan tugas yaitu dari matkul studi pendidikan Islam, yaitu mewawancarai guru spiritual. Di sini saya akan mewawancarai kepala keluarga dari keluarga saya sendiri. Di sini saya perkenalkan Bapak Lamsuri sebagai ayah saya. Hai Bapak Lamsuri, saya ingin bertanya, nopo moto hidupnya panjenengan? Tujuan hidup dari seorang ayah tentunya ingin punya anak yang soleh dan solehah. Satu, yang kedua ya anak-anak yang diinginkan harus menjadi anak yang mandiri, jangan sampai jadi anak yang terlalu tergantung kepada orang tua. Karena apa? Kehidupan kita itu siapapun dia, toh akhirnya akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kalau anak terlalu tergantung kepada orang tua, suatu saat kalau orang tua sudah meninggal, biasanya dia akan linglung. Karena apa? Dia belum punya sifat kemandirian untuk dirinya sendiri. Apa yang biasanya panjenengan terapkan untuk mewujudkan anak yang soleh-solehah? Yang diterapkan satu ya, diberikan pendidikan. Kalau untuk sebagai orang Islam di pondok, kalau di rumah diajarin yang ngaji ya, sholat dan sebagainya sebagai orang Islam. Yang kedua, disuruh apapun yang kita lakukan itu harus cocok dengan kapasitas kita. Untuk apa ya? Supaya kita bisa menerima apa adanya dengan kehidupan yang kita jalani setiap hari. Apa yang panjenengan karakter apa yang panjenengan tanamkan pada putra putri panjenengan? Yang kita tanamkan satu, jiwa mandiri. Yang kedua, jangan pernah menyerah. Yang ketiga, kita selalu bisa menerima apa adanya. Apakah cita-cita panjenengan untuk anak panjenengan? Cita-citanya ya seperti kata pepatah ataupun kata para ulama, kalau kita punya anak seharusnya itu harus lebih dari orang tuanya. Dalam artian apa? Ibarat orang yang menerbangkan layangan, seharusnya kan boleh dikatakan berhasil apabila layangan itu di atas yang menerbangkan. Terus apa yang membuat panjenengan, kan panjenengan nggih putra putri ini nggih radi kata nggih sekawan. Apa yang membuat jenengan termotivasi untuk memiliki anak yang banyak? Ya satu, kalau mungkin anak cuma satu, apabila suatu saat sudah menikah dibawa pada suaminya atau istrinya, kita kan sudah kehilangan. Yang kedua, ya katanya kalau umatnya Nabi kan suruh punya anak yang ya minimal jangan cuma satu, harusnya lebih dari satu. Supaya apa? Ya
yang membantu kita lebih banyak, yang mendoakan pun akan lebih banyak. Coba kalau cuma anak satu berarti yang mendoakan cuma satu, yang membantu pun cuma satu, itu pun kalau dekat. Mungkin ada kisah atau cerita yang membuat panjenengan termotivasi menjadi jenengan yang sekarang. Kalau membuat cerita itu ya cuma kehidupan yang kita jalani, seperti yang saya jalani hanya menerima apa adanya, dalam artian hari sekarang harus lebih baik daripada hari esok. Jadi hari sekarang itu cuma sebagai motivasi pelajaran untuk hari besok. Jadi ada enggak kayak cerita yang membuat Anda termotivasi ingin seperti di cerita tersebut? Ya sebenarnya ada, cuman kalau diceritakan kan ya mungkin terlalu panjang. Yang jelas ada, karena ya kita sebagai orang Islam, orang Jawa, tentunya kita kan punya motivasi atau sebuah cerita apa yang membuat kita itu satu, punyanya lebih dari satu. Yang kedua, keluarga kita supaya apa ya lebih harmonis saja. Karena apa? Kalau cuma satu mungkin punya anak cucu cuma sedikit, kan kurang rame, kurang seru lah gitu maksudnya. Apakah ada cita-citanya panjenengan yang belum terwujudkan sampai sekarang? Kalau cuma sebuah cita-cita, ya mungkin saya cuma orang tua yang tidak begitu menginginkan cita-cita, dalam artian apa ya, hanya menjalankan apa adanya. Cita-cita itu sebuah mata morgana yang mungkin tidak pernah bisa dicapai 100%. Jadi untuk waktu mudanya panjenengan, jenengan boten ngertos cita-cita untuk masa depan, jenengan punya boten? Kalau masa muda ya mungkin punya lah, ingin mungkin seperti teman-teman, mungkin pergi ke luar negeri ataupun kemana untuk membuat kehidupan itu lebih baik secara ekonomi, mungkin seperti itu. Cuma takdir yang tidak menghendaki, dalam artian apa, sudah mencoba seperti itu ternyata malah diabusi atau tertipu, terhianati. Ya, terhianati. Jadi ya berarti tidak boleh menjalankan hal yang seperti itu. Untuk motivasi saya ya supaya kita tidak pernah terlalu banyak rencana, karena rencana itu akan membuat pikiran kita terlalu melayang terlalu jauh. Jadi di dalam hidup itu jangan terlalu banyak rencana. Ya betul. Yang penting harus Ya. dijalani saja, Ya. gitu ya. Ya oke. Terus kenapa masih bertahan di pekerjaan yang sekarang sebagai pedagang ayam? Itu bukan kehendak saya, karena apa? Ya mungkin Tuhan yang menghendaki saya seperti ini, seperti jualan ayam atau apa. Saya kan mulai muda, mungkin sudah bekerja ini, bekerja itu. Banyak sekali pekerjaan yang mungkin sudah saya lewati. Dan mungkin itu cuma sebuah Tuhan yang merencanakan awakmu saiki ngene, sesuk ngene, semuanya itu untuk motivasi saya. Dan sekarang saya jadikan bapak yang seperti ini karena saya merasa lebih nikmat ataupun itu ya cuma rasa saja. Karena apa ya? Yang penting kita kan menjalani apa yang kita hadapi, yang kita ada di depannya, itu yang harus dikerjakan, cuma begitu saja. Berarti jenengan lebih serak di pekerjaan ini. Maksudnya bisa dikatakan seperti itu.
Ya bisa seperti itu bisa, cuma menjalani kehidupan yang ada. Berarti mboten neko-neko. Ya Nggih. ndak neko-neko. Iya. Apa yang menggugah semangat panjenengan ketika jenengan lelah? Yang menggugah tentunya satu yang mungkin ada anak atau yang membuat kita itu lebih enjoy. Wah, mungkin ada anak atau cucu yang dekat, itu berarti kan lelah itu akan berkurang untuk bergaul sama anak-anak atau siapa cucu. Jadi kesimpulannya hidup itu Kita ndak boleh neko-neko, jadi hidup itu dijalani apa adanya, adanya. menerima apa adanya, apa yang diperintahkan kepada yang pencipta kita supaya menjalankan ini ya dijalani aja. Dijalani tidak neko-neko gitu nggih. Ya. Sudah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai pewawancara dan Bapak Lamsuri terima kasih Ya, sama-sama. karena telah mau menjadi narasumber saya. Oke, dari saya sendiri Nisa Nafiatul Ilma mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang dalam perkataan saya dari awal hingga akhir. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.